Shalom anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Moren di sini. Kita mulai pembelajaran kita, tapi sebelum kita mulai, Miss mau menyapa kalian dulu. Apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat, semangat di dalam melakukan pembelajaran online pada pagi hari ini. Oke, kita masuk di pelajaran pertama di subtema yang kedua. Ya, kita masuk subtema kedua tentang perubahan cuaca. Oke, sekarang kita Miss bacakan. Tolong kalian simak di halaman 43. Oke, anak-anak. Perubahan cuaca. Cuaca dapat dengan cepat berganti. Contohnya saat pagi hari, cuaca tampak cerah, namun pada siang hari, langit tampak berawan mendung. Selanjutnya ketika sore, hujan deras turun. Cuaca yang berganti-ganti ini kita kenal sebagai perubahan cuaca. Cuaca dapat berubah kapan saja. Cuaca bisa berubah dalam satu hari atau berubah pada keesokan harinya. Perubahan cuaca dapat terjadi dari cerah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terik. Saat itu terjadi penguapan sehingga titik-titik uap air akan berkumpul membentuk awan. Awan yang terbentuk dapat menjadi awan mendung. Hanya dalam beberapa saat kemudian hujan pun turun. Nah, sekarang di sini ayo menulis tuliskan 3 informasi yang dapat kalian temukan dari bacaan yang tadi kita baca ya. Nah, tolong kalian tuliskan ya. Di sini sudah ada yang pertama, cuaca dapat dengan cepat berganti. Tuliskan yang kedua, cuaca bisa berubah dalam satu hari atau berubah pada keesokan harinya. Sudah? Lalu yang ketiga, kalian tuliskan perubahan cuaca dapat terjadi dari cerah menjadi hujan. Sudah yang ketiga, sekarang yang keempat, cuaca yang berganti-ganti disebut perubahan cuaca. Ya. Nah, sekarang kita masuk di halaman 44. Ya, nasihat ibu. Nah, di sini nanti kalian baca ya. Ini bukunya ya di sini. Nanti kalian baca ini ya. Kemudian kalian jawab ya. Ini ayo menjawab ini kalian jawab, tuliskan di buku PS tematik ya. Ada 1 sampai 5 di sini. Ya, kita masuk sekarang tapi sebelum kalian menjawab, kalian tolong baca nasihat ibu ya. Nah, sekarang kita masuk di pelajaran matematika. Yang tadi kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Yang perubahan cuaca tadi, yang pertama itu pelajaran IPA ya. Lalu nasihat ibu ini pelajaran bahasa Indonesia, dan kita masuk di pelajaran matematika. Saat hujan, payung adalah salah satu benda yang paling kita butuhkan. Payung berguna untuk menaungi kita dari air hujan. Nah, payung itu berwarna pelangi ya, dengan kombinasi 16 warna. Bila setiap warna menunjukkan bilangan pecahan, berapakah bilangan pecahan yang melambangkan setiap warna? Nah, kombinasi 6 warna merupakan angka penyebut pecahan. Berarti yang di bawah penyebut ya. Kalau pembilang itu di atas. Oke. Setiap satu warna menunjukkan angka pembilang ya. Tadi berarti warnanya ada berapa? 1 ya. Lalu per 16. Kenapa 16, Miss? Karena itu adalah kombinasi 16 warna, dan 16 itu adalah penyebut pecahan ya. Kemudian setiap warna jadi 1/16 ya. Setiap warna dilambangkan dengan pecahan 1/16 yang kita baca 1/16. Nah, di sini sudah ada warna-warna payung ya. Yang ini. Nah, yang ini ya. Yang ini sudah ada warna-warna payung ya. Nah, kita langsung ya. Bila dilambangkan dengan pecahan, maka diperoleh bilangan-bilangan berikut ini. Nah, kelompok hijau di situ ada berapa? 4/16. Nah, kalian lihat. Di sini warna hijau ada kan? Nah, hitung ada berapa? Berarti ada 4. Karena di sini totalnya 16, jadi 4/16. Oke, sekarang lanjut. Kelompok kuning itu ada berapa? Ya, pintar, 3/16. Lalu kelompok orange ada 2/16.
kelompok merah 3/16, kelompok ungu 1/16, kemudian kelompok biru itu 3/16 ya. Nah, di sini ada pertanyaan, kelompok warna manakah yang terbanyak dan kelompok warna manakah yang paling sedikit? Yang paling banyak itu adalah warna hijau ya, 4/16, sedangkan yang paling sedikit itu warna ungu. Kenapa ungu? Karena 1/16. Oke, kita masuk di halaman 46. Miss minta tolong kalian buka halaman 46-nya ya. Kali ini kita akan membandingkan pecahan. Kita dapat melakukan perbandingan dengan menggambar bangun datar. Pelajari dan lakukanlah hal-hal langkah-langkah berikut. Kita akan membandingkan pecahan 1/4 dan 2/4. Sekarang lihat di sini. Langkah pertama, menggambar 2 persegi panjang dengan bentuk yang sama besar. Nah, di sini Miss ambil ya kertas warna. Kemudian Miss lipat ujung ketemu ujung, jadi sudah begini berarti 2,5 ya. Nah, ini kertas ini kita robek ya, Miss robek biar 1/2 ya, 1/2. Nah, sudah ada ini dan sudah ada yang ini ya, ini. Nah, langkah kedua, penyebut pecahan 4 dan maka kedua pecahan panjang dibagi menjadi 4. Nah, yang ini tadi kita bagi 4, dilipat dibagi 4 ya. Ini yang pertama ya, ini kan pertama ya, 1, 2 ya. Kemudian yang ini juga, yang kedua kita juga lipat sama 4 ya, kita lipat 4. Nah, sudah seperti ini kita buka. Nah, terlihat ya iniannya, lipatannya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini juga sama ya. Nih, kalau putih nggak gitu jelas ya, tapi yang biru ini kelihatan jelas. 1, 2, 3, 4. Berarti 1/4 ya. Nah, ini. Nah, kemudian langkah ketiga, lihat. Pembilang pecahan 1, maka 1 bagian diwarnai. Kita warnai ya. Nah, seperti ini sudah Miss arsir ya. Nah, ini yang sudah Miss arsir. Kelihatan nggak nih? Ya, ini sudah Miss arsir kan ya, yang ini. Ini ada nih ya, udah hanya ada 1 ya. Kemudian yang ini Miss arsir ada 2, 1, 2 ya, sudah Miss arsir ada 2. Nah, berarti kalau yang ini 2/4. Kenapa 4? Yang diarsir itu karena ada 2 bidang, tapi jumlah keseluruhan soalnya kotak ini ada 4, berarti 2/4. Kalau yang ini 1/4. Nah, sekarang lihat yang keempat, daerah berwarna dari kedua pasangan persegi panjang dibandingkan ternyata persegi panjang 2/4 lebih luas ya. Jadi 1/4 lebih kecil dari 2/4 ya. Jadi lebih kecil dari 2/4. Nah, yang ini kan lebih luas kan? Nah, ini lebih luas dibandingkan yang ini, ya kan? Jadi 2/4 lebih luas. Jadi 1/4 lebih besar, lebih kecil dari 2/4. Jadi 1/4 lebih kecil dari 2/4. Oke, sampai di sini ngerti ya? Nah, kita lihat di ayo berlatih yang ini bawahnya ya. Nih, yang ini Miss minta kalian lihat, perhatikan yang ini. Nah, di sini tulislah nilai pecahan untuk masing-masing gambar berikut. Bandingkan masing-masing nilai pecahan tersebut dengan menulis lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Perhatikan contoh yang pertama ya, contoh di sini lingkaran itu ada dibagi 3 bagian, yang diarsir atau diwarnai hanya 1. Kemudian yang segitiga lingkaran berikutnya dibagi 3, yang diwarnai ada 2. Nah, 1/3 lebih kecil dari 2/3
ya. Oke, sekarang lihat di sini ada persegi ya, dibagi 4 bagian ya. Nah, yang diwarnai ada 1, berarti 1/4. Lalu sebelahnya juga dilihat diwarnai berapa, yang diwarnai 1 juga 1/4. Nah, 1/4 titik-titik 1/4 berapa? Lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Pintar, sama dengan, karena sama ya, penyebutnya sama, pembilang sama, 1/4 dan sama dengan 1/4. Nah, untuk nomor 2, 3 dan 4, 5 ya, yang ini di sini, ini PR kalian untuk kerjakan di rumah. Nah, sekarang kita masuk di pelajaran SBK. Payung untuk menaungi kita dari hujan dapat digunakan sebagai alat untuk menari. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Ini bisa sebagai pengiring untuk iringan tari. Nah, di sini judulnya Hujan. Yang diciptakan adalah Ateh Mahmud ya. Lagunya Miss nggak gitu ini ya, tapi ini selalu ada di TV ya, ada di TV. Lagunya kurang lebih seperti ini. Hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik, di halaman di jalan, hujan rintik-rintik. Ambilkan payung untuk berlindung, hujan turun, hujan rintik-rintik. Nah, seperti itulah ya garis besarnya. Nah, dari lagu ini kalian bisa lihat di halaman berikutnya 48, ini dijadikan tarian ya, gerak tarian lihat. Yang pertama di sini, kedua dan ketiga. Di sini ada, kalian tolong bacakan baca di rumah. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita terakhir SBK hari ini. Miss harapkan kalian tetap semangat, tetap jaga jarak, memakai masker dan cuci tangan. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Tetap semangat ya anak-anak ya. Bye bye.